Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Amalia Ibriana dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Kampanye praktik baik ini akan membahas mengenai penerapan scaffolding pada zone of proximal development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 8 di SMPN 8 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding ini pada zone of proximal development atau ZPD, yang mana penerapan scaffolding erat kaitannya dengan ZPD dalam pembelajaran, yang mana scaffolding ini akan diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi, dan kemudian menanyakan kesulitan apa saja yang mereka temukan. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jika kita ulas secara garis besar mengenai pengertian scaffolding, scaffolding ini adalah strategi pendidikan atau disebut juga metode mengajar yang melibatkan bantuan atau dukungan yang diberikan kepada siswa oleh guru atau sesama siswa. Konsep scaffolding ini diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Lev Vygotsky, yang mana siswa mampu belajar melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya dalam zona perkembangan proksimal mereka. Proses scaffolding ini menjadikan peranan guru sangat penting, yaitu guru membantu siswa menuntaskan tugas atau konsep pada awalnya tidak mampu ia peroleh secara mandiri. Atau dengan kata lain, peranan guru di sini lebih difokuskan hanya memberikan bantuan berupa teknik atau keterampilan tertentu dari tugas-tugas yang di luar batas kemampuan siswa. Ketika siswa dipandang telah mampu melakukan suatu tanggung jawabnya dalam tugas-tugas yang diberikan, maka ketika itu guru mulai dengan proses fading atau melenyapkan bantuan atau menghilangkan bantuan agar siswa dapat bekerja secara mandiri. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, mengurai masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar secara mandiri. Kemudian, pengertian Zone of Proximal Development atau ZPD yang diperkenalkan oleh Vygotsky diartikan sebagai zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalahnya sendiri. Tetapi setelah mendapatkan bantuan orang lain yang lebih ahli atau temannya, atau disebut juga dengan peer, siswa akan bisa memecahkan masalah tersebut. Berikut adalah mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, mengenai materi, kelas, dan tujuan pembelajaran serta teknik yang digunakan. Langkah pertama dalam penerapan pembelajaran dengan scaffolding pada ZPD yaitu melakukan tes kemampuan awal untuk mengidentifikasi zona perkembangan siswa, yang mana ini dilakukan melalui tes diagnostik atau melalui pertanyaan pemantik yang diberikan. Dari pertanyaan pemantik tersebut, guru memperoleh data sampai sejauh mana perkembangan siswa dalam mengetahui pengetahuan awalnya. Langkah pertama dalam penerapan pembelajaran dengan scaffolding pada ZPD
yaitu melakukan tes kemampuan awal untuk mengidentifikasi zona perkembangan siswa, yang mana ini dilakukan melalui tes diagnostik atau melalui pertanyaan pemantik yang diberikan. Dari pertanyaan pemantik tersebut, guru memperoleh data sampai sejauh mana perkembangan siswa dalam mengetahui pengetahuan awalnya. Langkah pertama dalam penerapan setelah melakukan diagnostik awal, guru melakukan pengelompokan siswa yang dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Kemudian, diberikan tugas kepada siswa dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan jenjang taraf perkembangan siswa tersebut. Setelah itu, saya melakukan bimbingan dan arahan pada aktivitas belajar siswa dengan melakukan metode scaffolding. Setelah itu, saya melakukan evaluasi terhadap apa saja kesulitan yang siswa alami pada saat pembelajaran. Setelah melakukan diagnostik awal, guru melakukan pengelompokan siswa yang dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Kemudian, diberikan tugas kepada siswa dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan jenjang taraf perkembangan siswa tersebut. Setelah itu, saya melakukan bimbingan dan arahan pada aktivitas belajar siswa dengan melakukan metode scaffolding. Setelah itu, saya melakukan evaluasi terhadap apa saja kesulitan yang siswa alami pada saat pembelajaran. Setelah melakukan diagnostik awal, guru melakukan pengelompokan siswa yang dikelompokkan berdasarkan dari penerapan pembelajaran dengan scaffolding pada ZPD. Adapun hasil yang dicapai adalah siswa akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Kemudian siswa pun memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru, mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari siswa. Siswa pun dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk membangun ilmu pengetahuan. Kemudian, dengan adanya interaksi yang ada antara ahli, yaitu guru ataupun teman sebaya dalam belajar bertahap untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, sehingga siswa dapat menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Sekian dari demonstrasi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.